warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Astuti, NPM 19130022. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu adalah suatu hal yang harus kita lakukan agar kita menerima sesuatu yang dinamakan hak. Nah, tanggung jawab itu merupakan perbuatan yang sangat penting yang harus dilakukan sehari-hari. Nah, karena tanpa tanggung jawab maka semua hak tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, contohnya saja, misalkan ada seorang ayah tidak melaksanakan tanggung jawabnya untuk menafkahi anak dan istrinya, maka keluarganya akan mengalami sengsara. Nah, kemudian di sini ada beberapa cara yang dapat diterapkan untuk mendidik anak usia dini agar menjadi anak yang bertanggung jawab, yang harus dilakukan untuk membentuk tanggung jawab, yaitu yang pertama, memberi teladan yang baik. Nah, yang kedua, tetap dalam pendirian dan tengah dalam prinsip. Nah, kemudian memberi anjuran atau perintah hendaknya jelas dan terperinci. Nah, kemudian memberikan ganjaran atau kemudian memberikan ganjaran atas kesalahan. Nah, kemudian jangan terlalu banyak menuntut. Nah, I told you I'm not here to mess around, and you've been acting too mysterious. You didn't think I'd go, but do you now? You never took me seriously. You don't have the time for me. I don't have the time to please you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilwatin Aldiana, NPM 19130037. Dan di sini saya akan melanjutkan presentasi dari materi yang sebelumnya. Nah, materi di sini yaitu tanggung jawab konselor terhadap orang tua. Menghormati hak dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya dan berusaha sekuat tenaga membangun hubungan yang erat dengan orang tua demi perkembangan siswa. Memberitahu orang tua tentang peranan konselor dengan asas kerahasiaan yang dijaga secara teguh. Menyediakan untuk orang tua berbagai informasi yang berguna dan menyampaikan dengan cara yang sebaik-baiknya. Untuk kepentingan perkembangan siswa, memerlukan informasi yang diterima dari orang tua dengan menerapkan asas kerahasiaan dan dengan cara yang sebaik-baiknya. Menyampaikan informasi tentang siswa dan orang tua hanya kepada pihak-pihak yang berhak mengetahui informasi tersebut tanpa merugikan siswa dan orang tua. Nah, selanjutnya yaitu ada tanggung jawab konselor terhadap sejawat. Nah, yaitu memerlukan sejawat dengan penuh kehormatan, keadilan, keobjektifan, dan kesetiakawanan. Nah, mengembangkan hubungan kerjasama dengan sejawat dan staf administrasi demi terbinanya pelayanan, bimbingan, dan konseling yang maksimum. Selanjutnya, membangun kesadaran tentang perlunya asas kerahasiaan perbedaan antara data umum dan data pribadi, serta pentingnya konsultasi sejawat. Menyediakan informasi yang tepat, objektif, luas, dan berguna bagi sejawat untuk membantu menangani masalah siswa. Membantu proses alih tangan kasus, mengadakan upgrading bagi tenaga petugas, yaitu merenungkan pengalaman, menyadari kekurangan, mendiskusikan masalah dalam pekerjaan dengan teman sejawat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Alvina Wahyuni, NPM 19130061. Ingin melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu yang B, tanggung jawab konselor. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6, keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu klarifikasi pendidik sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar,
tutor, widyaswara, fasilitator, dan instruktur. Pernyataan ini mengandung implikasi bahwa dalam sistem pendidikan nasional, konselor mempunyai standar kualifikasi yang sejajar yang jelas sebagaimana profesi lain seperti guru, dosen, pamong, belajar, tutor, widya, fasilitator, dan instruktur. Sebagai suatu profesi, konselor memiliki tanggung jawab yang merupakan hal yang penting dan prasyarat dasar dalam menjalankan profesi sebagai konselor. Baik, adapun tanggung jawab konselor kepada siswa yaitu bahwa konselor memiliki kewajiban dan kesetiaan utama dan terutama kepada siswa yang harus diperlakukan secara individu. Yang kedua, memperhatikannya sepenuhnya segenap kebutuhan siswa, kebutuhan yang menyangkut pendidikan, jabatan, pekerjaan pribadi, dan sosial, dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan yang optimal bagi setiap siswa. Yang ketiga, memberitahu siswa tentang tujuan dan teknik layanan bimbingan dan konseling serta aturan ataupun prosedur yang harus dilalui apabila ia menghendaki bantuan bimbingan dan konseling. Yang keempat, tidak mendesakkan kepada siswa nilai-nilai tertentu yang sebenarnya hanya sekedar apa yang dianggap baik oleh konselor saja. Yang kelima, menjaga kerahasiaan data tentang siswa. Yang keenam, memberitahu pihak yang berwenang apabila ada petunjuk kuat sesuatu yang berbahaya akan terjadi. Yang keenam, menyelenggarakan pengungkapan data secara tepat dan memberitahu siswa tentang hasil kegiatan itu dengan cara sederhana dan mudah dimengerti. Yang ketujuh, menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan profesional. Yang ke-8, melakukan referral khusus secara tepat. Yang ke-8, yang terakhir, mengenal keadaan dan persoalan peserta didik karena hal itu merupakan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam membuat program bimbingan. Sekian dan terima kasih. Oke, di sini saya akan membuat sebuah keahlian yang ada dalam profesi konselor. Di sini saya akan menulis kaligrafi. Ini dia hasil karya saya, yaitu buat kaligrafi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggung jawab konselor kepada sekolah dan masyarakat yaitu bahwa konselor harus yang pertama yaitu mendukung dan melindungi program sekolah terhadap penyimpangan-penyimpangan yang merugikan siswa. Lalu yang kedua yaitu mengenal keadaan sekolah yang dilayani dengan sedalam-dalamnya, meliputi yang pertama yaitu ada kesiapan sekolah untuk menerima dan memanfaatkan pelayanan semacam ini secara formal ataupun informal, tradisi sekolah, kekuatan atau kelemahan dari sekolah, dan lain-lain. Memberitahu pihak yang bertanggung jawab apabila ada sesuatu yang dapat menghambat atau merusak misi sekolah, personal sekolah, ataupun kekayaan sekolah. Lalu yang keempat di sini, mengembangkan dan meningkatkan peranan dan fungsi bimbingan dan konseling untuk memenuhi kebutuhan segenap unsur-unsur sekolah dan masyarakat. Lalu yang kelima di sini,
membantu pengembangan kondisi kurikulum dan lingkungan yang baik untuk kepentingan sekolah dan masyarakat. Program dan prosedur pendidikan demi pemenuhan kebutuhan siswa dan masyarakat, proses evaluasi, dan kaitannya dengan fungsi-fungsi sekolah pada umumnya, fungsi bimbingan dan sekolah, kurikulum dan pengajaran, dan pengelolaan atau administrasi. Lalu yang terakhir di sini ada bekerjasama dengan lembaga, organisasi, dan perorangan baik di sekolah maupun di masyarakat, dan pemenuhan kebutuhan siswa sekolah masyarakat tanpa pamrih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya Cindy Fauziah, NPM 19130028. Tanggung jawab konselor kepada diri sendiri, yaitu bahwa konselor satu berfungsi dalam layanan bimbingan dan konseling secara profesional dalam batas-batas kemampuannya, serta menerima tanggung jawab dan konsekuensi dari pelaksanaan fungsi tersebut. 2. Menyadari kemungkinan pengaruh diri pribadi terhadap pelayanan yang diberikan kepada klien. 3. Memonitor bagaimana diri sendiri berfungsi dan bagaimana tingkat keefektifan pelayanan serta menahan segala sesuatu kemungkinan yang merugikan klien. 4. Selalu mewujudkan prakarsa demi meningkatkan dan mengembangkan pelayanan profesional melalui dipertahankannya kemampuan profesional konselor dan melalui penemuan-penemuan baru. Oke, selanjutnya tanggung jawab konselor kepada profesi, yaitu bahwa konselor yang pertama bertindak sedemikian rupa sehingga menguntungkan diri sendiri sebagai konselor dan profesi. Yang kedua itu melakukan penelitian dan melaporkan penemuannya sehingga memperkaya khasanah dunia bimbingan dan konseling. Yang ketiga itu berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan organisasi profesional bimbingan dan konseling, baik di tempatnya sendiri, di daerah, maupun dalam lingkungan nasional. Keempat, menjalankan dan mempertahankan standar profesi bimbingan dan konseling serta kebijaksanaan yang berlaku berkenaan dengan pelayanan bimbingan dan konseling. Lalu yang terakhir itu membedakan dengan jelas mana pertanyaan yang bersifat pribadi dan mana pertanyaan yang menyangkut profesi bimbingan, serta memperhatikan dengan sungguh-sungguh implikasinya terhadap pelayanan bimbingan konseling.